Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Dalam perjalanan ini saya akan memulai dengan membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang sangat populer dibaca selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat yang sangat sering diulang-ulang oleh para khatib Jumat, bunyinya begini: Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jika seandainya penduduk pada suatu negara itu benar-benar beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, niscaya Allah akan limpahkan berkat kepadanya yang diturunkan Allah dari langit dan diterbitkan dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ayat ini menyatakan walau anna, sekiranya. Nah, jadi dalam bahasa Arab walau itu bisa artinya sekiranya, bisa artinya seandainya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada juga walaupun. Nah, sekiranya penduduk suatu negara itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan limpahkan rahmat kepadanya. Nah, Pak Ibu Rahmat, kalau kita lihat di dunia sekarang ini, yang berlimpah karunia Allah kepada negara itu dengan kekayaan melimpah ruah itu, pertama adalah Arab Saudi. Karena banyak berlimpahnya minyak, gas, bahkan bahan nuklir di Arab Saudi itu memang melimpah, rakyatnya menjadi kaya raya. Ditambah lagi dengan kunjungan umroh yang tiada putusnya, kemudian haji. Itu semuanya membawa keuntungan keuangan yang melimpah ruah dari seluruh negara di dunia datang ke Saudi Arabia. Nah, sehingga kekayaannya melimpah ruah. Hampir seluruh negara di dunia berhutang kepada Arab Saudi, termasuk Amerika, Cina sekalipun yang begitu kaya, negara nuklir, superpower dalam bidang industri. Mereka meminjam kepada Arab Saudi. Indonesia meminjam kepada Arab Saudi. Perancis, Inggris, dan banyak negara-negara lainnya yang meminjam kepada Arab Saudi atau meminta sumbangan perguruan-perguruan tingginya. Bahkan ada rumah ibadahnya yang non-muslim pun meminta bantuan ke Arab Saudi. Nah, itu kita lihat begitu melimpahnya kekayaan di Arab Saudi. Belum kurmanya lagi. Bahkan sekarang sudah ditemukan cara mendapatkan air dari udara Arab Saudi dan bisa bertani, bisa pula dengan menyuling air laut, bisa digunakan untuk pertanian, sehingga seluruh padang pasir itu akan diperkirakan tidak lama lagi akan hijau ranau, hijau oleh tumbuh-tumbuhan karena sudah ditemukan cara mendapatkan air dengan mudah. Sebagaimana Ethiopia sekarang menggunakan air itu dari udara dengan industri bantuan dari Israel, sehingga Ethiopia yang dulu banyak rakyatnya mati kelaparan, suatu negara Afrika hitam, nah sekarang mereka sudah mengekspor sayur, tumbuh-tumbuhan, makanan dari Afrika, yakni dari Ethiopia ke negara-negara Afrika lainnya, bahkan ke Timur Tengah. Nah, jadi pertama itu Arab Saudi, dan kemudian Emirat Arab juga gas dan minyak buminya yang luar biasa, cadangannya masih ratusan tahun yang akan datang. Brunei apalagi, itu negara Islam semua itu. Brunei kekayaannya. Nah, kemudian
yang negara kaya juga itu di daerah India, sebelah sana lagi namanya Maladewa, Maldives. 100% rakyatnya Islam. Itu adalah daerah kunjungan wisata termahal di dunia dan terlaris dan terindah. Maladewa atau Maldives. Itu pada mulanya itu kerajaan-kerajaannya itu kerajaan Hindu. Kemudian mereka masuk Islam seperti raja-raja di Indonesia, dan kemudian menjadilah negaranya menjadi negara Islam, Maldives atau Maladewa. Nah, kemudian Komoro, Komoro tidak ya, maaf. Itu memang negara Islam juga, terdapat di Afrika tapi tidak melimpah kekayaannya. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, seandainya penduduk suatu negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan limpahkan rahmat dan karunia kepadanya yang dari langit dan dari bumi. Nah, Indonesia ini adalah melebihi Timur Tengah sebetulnya. Minyaknya ada, gasnya ada, sayur-sayuran, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, semuanya ada, lautannya, minyaknya di dalam laut, di hutan. Nah, Indonesia ini lengkap segalanya, paling kaya itu Indonesia. Nah, akan tetapi belum digali semuanya. Bahan-bahan industri nuklir juga banyak di Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada persoalan sekarang ini adalah orang mengadu domba sekarang banyak di dunia Islam. Adu domba antara Syiah dengan Sunni, adu domba anti mazhab dengan yang suka bermazhab. Ini diadu domba ini dengan segala macam cara. Nah, termasuklah cara-cara memfitnah alim ulama, termasuk Habib Rizik. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu tidak begitu simpatik dengan FPI Habib Rizik itu. Tetapi kepada orangnya saya sangat simpatik karena dia ulama. Saya dengar ceramah-ceramahnya, kepakarannya luar biasa. Luar biasa. Habib Rizik. Lagi-lagi yang menggemparkan baru 3 hari yang lalu, foto Habib Rizik itu 3 kali dibakar orang, disiramkan bensin, tidak terbakar. Ya Allah, fotonya saja dibakar orang pakai bensin tidak terbakar. Akhirnya oleh si Jarod itu dirobek. Jarod itu sedang dicari-cari sekarang di mana. Nah, kenapa saya sangat simpatik dengan Habib Rizik itu, bukan dengan FPI-nya. Lama-lama ya kita lihat tindakan Habib Rizik ini tidak ada yang salah. Beliau ini tegas. Bahkan masyarakat Indonesia itu harus menjadi pertimbangan apa yang disarankan oleh Habib Rizik ini. Masya Allah, memang saya terkesima. Kok bisa 3 kali membakar foto Habib Rizik itu? Kalau nggak salah di Madura itu 3 kali membakarnya, tidak terbakar ketiga-tiganya. Hanya sekitar 6 detik saja api kelihatan lewat, sudah itu padam lagi. Oh ya Allah, sampai-sampai teman saya ada yang berpendapat kalau begitu ini mungkin wali ini. Habib Rizik ini orangnya wali Allah. Kenapa? Fotonya saja pun tidak bisa dibakar. Ya Allah, ya Allah. Nah, tapi bukanlah itu yang menjadi karunia Allah kepada Habib Rizik. Bukan itu saja yang menjadi perhatian saya sekarang ini. Yang menjadi perhatian adalah adu domba ulama dengan negara. Ini yang paling tidak enaknya. Padahal MUI telah mengumandangkan bagaimana seharusnya agama Islam terutama dengan negara itu harus menyatu. Sebagaimana untuk memerdekakan Indonesia ini bersatu antara tentara dengan ulama. Bahkan ulama itu yang menjadi tentara. Tidak bisa dipisahkan negara ini dengan ulama. Mereka lah yang melakukan perjuangan. Seandainya di dalam penjajahan itu ulama turun langsung bersama dengan tentara rakyat waktu itu. Nah, di zaman kemerdekaan kalau ada kemaksiatan sewenang-wenang atau kembalinya komunis, itu muncul lagi itu ulama dan muncul pula lah tentaranya. Walaupun tentaranya memang sudah profesional,
tidak seperti sukarelawan seperti dulu, tapi tetap saja sama-sama di dalam memberantas perbuatan maksiat. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, Amerika sudah mengingatkan tentang adu domba ini terjadi di negara-negara timur. Terlepaslah kepentingan Amerika soal politiknya, itu kita tidak memperhatikan soal politik, tapi kita memperhatikan soal kemerdekaan seorang ulama, penghormatan terhadap ulama. Misalnya program dari FPI itu yang dipimpin oleh Imam Besar Habib Rizik. Di FPI itu ada satu program khilafah. Nah, ini menarik ini. Program khilafahnya itu terputus dari khilafah zaman Utsmani. Jadi disebut dalam diskusi di LSC itu namanya ahistoris. Nah, artinya tidak nyambung dengan sejarah dulu. Itu yang paling bagus. Tidak nyambung dengan sejarah yang lalu, tapi kita bikin yang baru sesuai dengan akidah, kaidah usul fikih mengatakan al hukmu yadurru ma'al illah adaman au wujudan. Karena hukum itu berubah adalah menurut keadaannya, apakah ditiadakan atau harus diluruskan, harus diperkuat, ditiadakan atau diperkuat. Nah, di dalam pernyataan usul fikih lagi yang lain menyatakan taghayyurul hukmi bitaghayyuril amkani wal azman. Berubahnya hukum dalam Islam itu adalah akibat perubahan keadaan, waktu dan zaman. Amkan itu tempat, perubahan tempat dan perubahan zaman. Nah, jadi sistem khilafah yang diusung sekarang ini oleh FPI berbeda dengan sistem khilafah zaman Utsmani dulu. Akibat apa? Karena taghayyurul amkan, karena berubahnya tempat, wal azman, dan berubahnya zaman. Jadi dia berubah. Jadi tidak sama dengan dulu lagi. Kalau ada orang mengadu domba antara Islam dengan Pancasila, itu pasti orang komunis. Orang Islam tidak mungkin. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah bagian dari fikih siasah, bagian kecil dari fikih siasah di dalam Islam. Bagaimana fikih siasahnya? Membuat kesepakatan dengan non-muslim. Bagaimana ada kesepakatan bersama. Platformnya sawaun bainana wa bainakum. Kita ambil sisi-sisi yang sama di antara kamu dan kalian. Apa sisi-sisinya yang sama? Tuhan kita sama-sama Esa. Itulah ketuhanan Maha Esa pada Pancasila pertama. Apalagi sisinya yang pertama, sama-sama menghormati kemanusiaan yang adil. Itu seluruh agama mengakui, walaupun yang mengkonsepnya orang Islam, tapi berlaku juga untuk orang non-muslim. Kenapa? Terjadi kesepakatan. Sepakatlah pentingnya permusyawaratan rakyat. Jadi Tuhannya sama-sama diakui Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab perlu. Sama itu semuanya. Agama apapun pasti memperhatikan tentang kemanusiaan. Dan kemudian persatuan Indonesia. Ini jelas kita harus bersatu, apapun agamanya, apapun bahasanya, dimanapun daerahnya, seluruh Indonesia itu kesatuan. Kalau tidak mau bersatu, jangan tinggal di Indonesia. Ini perjanjiannya begitu. Sehingga Pancasila itu disebut dengan piagam. Piagam mirip dengan piagam Madinah, sehingga orang menamakan dengan piagam Jakarta. Nah, terus ini jangan sampai terjadi adu domba di antara umat Islam dengan pemerintah, dengan tentara. Yang mengadu domba itu membakar itu foto ulama Habib Rizik itu pastilah orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa ateis, jiwa komunis. Kalau orang itu berjiwa Islami, jiwa agamis, tidak mungkin. Kenapa? Karena semua yang disampaikan Habib Rizik itu terserah apakah saya walaupun tidak ikut organisasinya, tapi dari segi keulamaannya, kealimannya, ketegasannya itu memang luar biasa. Beliau melakukan asyidda alal kuffar rahama'u bainahum, bersikap tegas terhadap hal-hal berupa dari kemungkaran dan berkasih sayang dengan sesama umat manusia.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Indonesia yang begitu luas, yang begitu kaya, caranya orang untuk menaklukkan Indonesia adalah dengan memecah belah Indonesia. Cara memecah belah itu adalah dengan mengadu domba. Cara orang mengadu domba adalah dengan bayaran. Dibayarlah preman tertentu, misalnya untuk membakar foto Habib Rizik atau foto-foto ulama lain lah. Nah, dengan demikian terjadilah perkelahian antara pengagum ulama, pembertahan ulama dengan orang yang mengatasnamakan Pancasila atau mengatasnamakan bangsa, padahal dia sendiri pengkhianat bangsa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah taktik yang dilakukan, siasah yang dilakukan oleh orang-orang yang suka memecah belah. Nah, kenapa demikian harusnya diperhatikan kita? Karena Al-Quran sudah berpesan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama Allah, ketetapan Allah, jangan kamu bercerai-berai. Wala tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai, atau jangan mau dicerai-beraikan, atau istilah lain jangan mau diadu domba. Adu domba itu menyebabkan perceraian. Na'udzubillahi min zalik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, masih teringat oleh saya yang tadi itu foto Habib Rizik itu 3 kali dibakar, kok tidak terbakar? Ya Allah. Walaupun orang mengatakan itu kebetulan, banyak yang kebetulan bagi Allah itu bukan kebetulan. Memang sudah dilindungi oleh Allah. Hanya manusia yang mengatakan kebetulan. Sebagaimana Al-Quran di Amerika dibakar orang di satu tempat, justru tangan pembakarnya yang terbakar. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah kalau orang ateis itu kan dia tidak percaya dengan ada benda, ada yang keramat, ada yang suci. Dia ateis itu tidak mau percaya. Dan orang untuk menjadi ateis itu beransur-ansur. Mula-mula dikatakannya Al-Quran ini boleh aja diinjak-injak, karena Al-Quran yang sebenarnya itu di Lauh Mahfuz. Ini hanya kitab tulisan biasa-biasa saja. Tapi coba ambil skripsinya kita injak-injak. Oh jangan, ini aku disidangkan berarti kau menghina aku. Nah, kalau skripsinya diinjak-injak katanya menghina. Tapi kalau Al-Quran injak-injak, dicarinya alasan yang Al-Quran itu sebetulnya di Lauh Mahfuz. Ya Allah, itu penipuan berbagai cara untuk menghina ajaran Islam, karena mereka tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci. Mereka rugi sebetulnya. Orang yang tidak mengakui Al-Quran sebagai kitab suci rugi dia. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan obat dan rahmat dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu obat dan rahmat. Nur Asia Jamil mengatakan Al-Quran itu obat dan rahmat lil mu'minin. Nah, kalau dalam Al-Quran jelas di dalam surat Al-Isra, surat Bani Israel ayat 82, bahwa Al-Quran itu sifaun ma huwa illa sifaun wa rahmatun lil mu'minin, bahwa Al-Quran itu merupakan obat dan rahmat bagi orang beriman. Jadi rugilah orang yang tidak mensucikan Al-Quran, dia tidak mendapatkan obat dari Al-Quran. Padahal dengan mudahnya telah disediakan oleh Allah. Apakah itu obat yang pertama yang kita dapati dalam Al-Quran? Surat Al-Fatihah. Itu selain dari artinya as-sab'u minal mathani, artinya Ummul Al-Quran, dia juga mempunyai nama As-Sifa, Suratus Sifa, Surat As-Sifa. Apa itu dia Surat As-Sifa? Nah, itulah Surat Al-Fatihah itu, karena dia menjadi obat. Jadi orang-orang ingin mengobati orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang terkena santet dan apa-apapun, dimulai doanya dengan membaca Al-Fatihah, Surat As-Sifa. Nah, kembali kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita kepada kekayaan alam yang menimpah, sebetulnya menjadi rahmat bagi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita tidak mau memperhatikan lebih baik lagi, kalau kita mau saja ditipu orang,
bukanlah kekayaan itu menjadi rahmat, tetapi menjadi laknat. Misalnya ikan yang banyak di laut Cina Selatan dekat Pulau Natuna, itu nikmat yang berlimpah, tapi datanglah kapal-kapal asing di sana mencuri ikan. Kapalnya di-decking lagi oleh negaranya, kapal-kapal besar, kapal perang. Akibatnya kita kecurian. Lalu datang lagi kapal asing yang lain ingin mempertahankan hal seperti itu, merupakan lintas internasional. Tapi akibatnya terjadi permusuhan dengan negara lain. Demikianlah Bapak Ibu yang terhormat, saudara sekalian, kita sambung lagi lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.